Cerita dimulai pada tahun 1951. Hawkman berdiri di depan House Un-American Activities Committee, sebuah perkumpulan dewan yang dikenal sebagai lembaga yang memeriksa siapa saja yang dianggap punya kaitan dengan paham komunis di Amerika. Suasana di ruangan itu terasa berat dan serius, dan para anggota dewan duduk melingkar sambil merokok, minum, dan memperhatikan Hawkman yang berdiri tegak. Di belakang mereka terpampang peta besar berjudul Communist Party Organization USA yang menandai penyebaran simpatisan komunis di berbagai wilayah. Hawkman berbicara. Dia menjelaskan kalau selama ini identitas aslinya selalu dia rahasiakan, namun sekarang dia diminta untuk membuka hal itu. Menurutnya, nama, wajah, dan kehidupannya memang urusan pribadi, tetapi ketika menyangkut ancaman komunisme, dia menganggap dirinya siap membantu. Hawkman bahkan menyebutkan kalau memberi informasi tentang kelompok yang dianggap musuh negara akan menjadi sebuah kepuasan tersendiri. Sebenarnya, Hawkman versi Absolute Universe ini bukan sekedar pahlawan bersayap, melainkan seseorang yang berdiri di pihak penguasa. Dengan lantang, dia ingin berkontribusi dalam perburuan ideologi. Pembukaan cerita ini langsung memberi gambaran kalau kisah dalam Absolute Evil ini memperlihatkan sisi gelap dari sosok yang biasanya dikenal sebagai pembela kebenaran. Kemudian ditampilkan Green Arrow di masa sekarang, sedang berlatih memanah sambil berkomunikasi dengan anak didiknya, Roy Harper. Saat itu tembakan panahnya tepat sasaran di papan bidikan. Dia menyebut tempatnya adalah Arrow Cave, tempat yang menyimpan semua perlengkapan dan kebutuhannya. Sekali lagi dia menembakkan panahnya ke papan sasaran. Dia mencoba trik sulit, menembakkan panah kedua untuk membelah panah pertama yang sudah menancap di papan. Usahanya hampir berhasil, tapi dia sedikit meleset dan hanya berkata kesal karena nyaris sukses. Kemudian dia pun berjalan masuk lebih dalam ke sebuah ruangan bawah tanahnya yang besar. Di tempat itu ada berbagai macam fasilitas, termasuk garasi dengan sebuah mobil klasik berwarna emas yang cukup mencolok. Oliver menanggapi pertanyaan Roy Harper yang mempertanyakan kegiatannya. Dia menegaskan kalau dia bebas punya hobi, sama seperti Bruce Wayne dengan Batcave-nya. Akhirnya Oliver menaruh panahnya di meja kerja dan terlihat serius. Dia tidak sekedar berlatih, tapi punya tujuan jelas. Dia mengatakan sedang bersiap untuk memburu Jubal Sled. Dengan saluran komunikasi seperti headset, dia masih berbicara dengan Roy Harper, mengingatkan kalau soal pulau pribadi milik seorang tokoh kaya bernama Jubal Sled, tempat di mana berbagai kejahatan tersembunyi terjadi di sana. Menurut Oliver, hukum tidak bisa tersentuh oleh seorang seperti Jubal Sled karena dia sudah membeli polisi, pengadilan, bahkan seluruh sistem. Oliver lalu menegaskan kalau seseorang harus bertindak. Dia menatap semua peralatannya dan bertanya pada dirinya sendiri, untuk apa semua ini kalau tidak digunakan? Apa gunanya kekayaan dan perlengkapan kalau dia hanya diam saja? Semakin lama dia berbicara, nada suaranya makin keras. Oliver menyebut ada kanker moral yang menggerogoti dunia, membuat jiwa orang-orang busuk dari dalam. Dia mengatakan tidak peduli kalau orang lain menyuruhnya tenang. Dia serius dengan niatnya. Menurutnya, inilah cara dia yang bisa memberi arti pada hidupnya dengan membuat perbedaan nyata. Kemudian Oliver menancapkan panah ke meja dengan penuh tekad. Dia menyadari arah hidupnya sejak awal memang menuju ke titik ini, yaitu berjuang melawan orang-orang yang tak tersentuh oleh hukum dengan caranya sendiri. Cerita kemudian beralih ke Hector Hammond, seorang tokoh berpengaruh dengan reputasi yang kotor. Dia terlihat berjalan masuk ke sebuah gedung mewah sambil berbicara di telepon dengan Jubal Sled. Hammond menceritakan dengan nada angkuh tentang hidup seorang pria kaya usia 40-an. Beli mobil mahal, punya pacar, dan tiba-tiba merasa punya hati nurani. Bagi dirinya, semua itu cuma permainan. Dalam obrolannya, Hector Hammond menyinggung soal Oliver Queen. Menurutnya, Oliver itu hanya ingin terlihat mulia, bukan benar-benar mengejar hasil. Dia yakin Oliver tidak akan pernah menjadi ancaman besar. Setelah itu, Hammond melewati pemeriksaan keamanan. Para petugas security itu mendeteksi perangkat elektronik yang dibawanya, padahal aturan rapat telah melarangnya. Hector sempat melawan dengan sombong, menekankan kalau bisnisnya jauh lebih bernilai dibanding negara-negara kecil. Namun demi keamanan nasional, dia terpaksa menyerahkan peralatannya dan masuk ke ruangan. Begitu pintu dibuka dan dia masuk, Hammond menutup panggilan teleponnya dengan kalimat sinis. Seorang menyambutnya dengan memanggil namanya, Hector.
Hammond. Orang itu adalah Veronica Kell, penasihat keamanan nasional. Dengan percaya diri, dia memperkenalkan dirinya sebagai pimpinan pertemuan. Veronica langsung menantang si Hammond, menanyakan apakah dia punya sesuatu yang ingin disampaikan. Hammond kemudian melontarkan lelucon sarkastis tentang memesan kopi macchiato, tetapi langsung dipotong tegas oleh pria berjenggot dengan kacamata hitam dan rambut diikat rapi. Pria ini memberi peringatan keras, ruang rapat mereka ini bukan tempat untuk bercanda atau main-main. Semua orang yang hadir di sana hanya boleh bicara soal urusan kerja. Ketegangan makin terasa ketika Hector Hammond menatap pria itu dan bertanya sinis siapa sebenarnya dia itu. Si pria berjenggot itu akhirnya membuka identitasnya. Dia bukan orang sembarangan. Ternyata dia adalah Ra's al Ghul. Semua yang hadir langsung terdiam ketika mendengar namanya. Ra's pun memberi peringatan, yang tidak paham lebih baik diam. Dia tidak suka main-main, apalagi lelucon. Sumber daya yang dimilikinya terlalu berharga untuk dibuang percuma. Ketegangan sempat mereda setelah semua menyetujui ucapan Ra's al Ghul. Lalu rapat dilanjutkan oleh si Veronica Kell yang memulai pemaparannya dengan mengungkapkan sebuah kisah lama. Flashback pun dimulai, yaitu pada tahun 1939 di New York. Seorang ahli kimia bernama Wesley Dodds menjadi kaya berkat paten senyawa baru. Tidak lama setelah itu, muncul sosok misterius bertopeng yang dikenal sebagai Sandman, memakai senjata gas tidur non-mematikan untuk melawan kejahatan. Namun idealisme Wesley tidak berlangsung lama. Dia ditemukan tewas di ruang bawah tanahnya mengenakan kostum Sandman. Laboratoriumnya itu telah dijarah. Setahun kemudian, militer Amerika Serikat memiliki senjata baru yang menyeramkan, yaitu gas saraf. Veronica Kell menutup penjelasannya dengan nada yang tajam. Apakah gas mematikan itu dicuri dari penelitian Wesley Dodds? Menurutnya, itu adalah teori konspirasi dan sejarah akan selalu mengatakan iya. Kemudian di tahun 1942 di Gotham City, seorang petinju profesional bernama Ted Grant dituduh melakukan pembunuhan. Untuk membersihkan namanya, dia mulai beraksi di jalanan dengan berkostum topeng. Orang-orang menjulukinya sebagai Wildcat. Dia jadi sosok yang disukai oleh masyarakat karena dianggap melawan kejahatan. Tapi di balik aksinya ada sisi gelap. Saat mengintai sebuah pabrik amunisi, Ted Grant mendengar percakapan antara inspektur keamanan dan manajer yang justru bersekongkol untuk menutupi pelanggaran keselamatan kerja. Tidak lama kemudian, Wildcat pensiun, membeli gym, dan hidup nyaman sebagai seorang pelatih tinju. Namun, pabrik itu tetap berjalan tanpa pengawasan yang layak. Hasilnya tragis, 16 pekerja tewas dalam kecelakaan industri. Veronica menyindir sinis, mungkin itu adalah aksi heroik terbesar Wildcat, meninggalkan masalah yang akhirnya menelan nyawa banyak orang. Selanjutnya di tahun 1951 di Los Angeles, seorang pria bernama Iron Monroe, seorang bintang film laga dengan kekuatan super. Dia dijuluki sebagai fenomena alam karena bisa menahan laju kereta api. Dengan citra heroiknya, Monroe mengaku berjuang demi kebenaran dan keadilan. Namun sikap kritisnya terhadap pemerintah membuat namanya masuk daftar hitam. Dia dianggap simpatisan sosialis dan dipanggil ke pengadilan House and American Activities Committee. Setelah itu karirnya hancur, dia jatuh miskin dan akhirnya meninggoy dengan sangat tragis pada sebuah kecelakaan ledakan senjata kimia di gurun Nevada. Veronica lalu menutup pemaparannya. 3 contoh yang dia tampilkan itu hanyalah sebagian kecil dari ratusan kasus di sepanjang sejarah. Orang-orang berkekuatan super atau bertopeng yang awalnya dielu-elukan pada akhirnya hanyalah bidak yang menjaga status quo. Mereka semua dipuja sesaat lalu hilang begitu saja, yang akhirnya terlupakan. Selanjutnya Veronica menampilkan rekaman peristiwa yang disebut sebagai Gateway Event, sebagai kejadian aneh yang ada di pelabuhan Gateway. Dari sana muncul makhluk mengerikan bernama Tetrasid, sosok gorgon raksasa dengan kekuatan menghancurkan apapun yang disentuhnya. Monster itu menjadi salah satu ancaman paling berbahaya yang pernah terlihat. Namun perhatian semua bukan hanya pada monster itu. Ada juga seorang wanita misterius yang muncul bersamaan. Dialah Wonder Woman.
Dengan keberanian luar biasa, dia menghancurkan Tetracide hanya dengan satu pukulan, dan yang lebih mengejutkan lagi, pasukan di lokasi langsung tunduk dan mengikuti perintahnya, seakan dia otomatis menjadi komandan lapangan. Veronica menekankan, mengapa dia tidak ditahan setelah itu? Apa hanya karena aura magisnya, atau karena semua orang begitu mudah percaya kepadanya? Kemudian layar menampilkan sosok Superman. Berita tentang pria baja menyebar dengan cepat. Dia bisa melelehkan tank dengan pandangan matanya, melawan pasukan bersenjata, dan menghentikan kekacauan sendirian. Dunia segera memandangnya sebagai harapan baru, simbol kalau manusia bisa lebih dari sekedar sosok manusia biasa. Lalu muncul bayangan kelelawar besar di langit kota Gotham. Dialah Batman, bukan sosok alien dan juga bukan dewa dari mitologi manapun. Dia hanya seorang manusia biasa, tapi dia berbeda, menguasai strategi, membangun teknologi, dan menggunakan seluruh sumber daya untuk menegakkan keadilan. Veronica menyindir dengan sinis. Dia bahkan punya logo sendiri di dadanya. Itu bukan sekedar orang bertopeng, tapi sebuah merek dagang. Mendengar itu, Ra's al Ghul bertanya, kenapa mereka tidak ditangkap jika mereka begitu berbahaya? Seorang pria yang ada dalam pertemuan itu menjawab sambil menyeringai, dia tidak ambil uangnya. Veronica pun menjawab, benar, seperti yang dilakukan oleh Ted Grant. Dia kemudian menjelaskan, berbeda dengan orang-orang biasa yang mudah disuap, tokoh-tokoh super baru itu tidak menginginkan uang. Mereka mencari sesuatu yang lebih besar, pengaruh dan simbolisme. Itulah yang membuat mereka jauh dari berbahaya. Kemudian dia melanjutkan penjelasan tentang kejadian yang lain. Sebuah eksperimen militer di Fort Fox Base yang berakhir kacau. Dari peristiwa itu muncul sosok baru, seorang penyintas yang sekarang berubah dan kabur. Veronica menyoroti bahwa tiap kali ada insiden selalu ada yang bertahan hidup dengan kondisi berbeda, seolah-olah dunia sedang melahirkan lebih banyak manusia super. Dia menekankan, mereka bahkan tidak tahu bentuk apa lagi yang bisa mereka ambil. Ada yang berwujud fisik, ada pula yang mungkin tidak kasat mata, dan mereka tidak akan pernah bisa memprediksi orang-orang super itu. Di layar menampilkan Absolute Green Lantern, Absolute Flash, dan Absolute Martian Manhunter. Nah, di layar berikutnya menampilkan Wonder Woman dengan Pegasusnya yang baru saja membantai Harbinger. Seorang polisi wanita membiarkan Batman melarikan diri ke bawah lubang selokan, dan pasukan tentara Peacemakers kewalahan menghadapi Superman. Semua itu menjadi bukti kalau dunia sedang berubah. Hierarki lama bisa runtuh kapan saja jika makhluk-makhluk baru itu dibiarkan berkembang tanpa kendali. Veronica lalu menutup presentasinya. Dia dengan tenang berkata, sebenarnya mereka bisa mengatasi orang itu satu persatu, tapi sebaliknya jika mereka tidak bersatu, maka orang-orang super itu akan memecah belah mereka. Orang-orang itulah yang akan menghancurkan dunia. Veronica kemudian menatap semua yang hadir dalam rapat tersebut, Ra's al Ghul, Hector Hammond, Dr. Eleanor Tawny, dan Joker. Dia berkata, mereka semua punya sumber daya masing-masing, baik swasta maupun pemerintah. Jika digabungkan semuanya, maka rencana mereka pasti berhasil. Tapi kalau tidak, maka orang-orang itulah yang akan mengambil alih segalanya dari mereka. Ruangan pun jadi hening. Yang baru saja terjadi itu terasa seperti deklarasi perang, bukan hanya pada para pahlawan, tapi pada seluruh generasi baru yang sedang bangkit. Tiba-tiba Hector Hammond langsung menyela. Dia tidak tertarik, yang menolak mentah-mentah tentang tawaran kerjasama Veronica. Karena baginya, pidato Veronica kali ini hanyalah cara untuk menakut-nakuti agar mereka semua mau bekerja sama. Dia menuding kalau sejak dulu orang-orang seperti mereka selalu bisa menangani masalah makhluk istimewa tanpa bantuan siapapun. Namun penolakan itu segera dipatahkan oleh Ra's al Ghul. Dia berkata tenang tapi menusuk, menyalahkan Hector Hammond yang tidak bisa mengatasi Green Lantern sendirian. Jikapun dia berhasil menyingkirkan Green Lantern, apakah dunia jadi lebih aman? Kan enggak juga seperti itu. Si Hector Hammond menatap tajam dan membalas penuh gengsi. Kalau dia dan temannya punya masalah, mereka tidak butuh Lazarus Corp untuk menyelesaikannya. Suasana meja rapat pun berubah tegang. Semua
mata beralih ke Veronica. Dia tetap tenang, hanya melirik sekilas ke arah sekutunya, kemudian berkata dengan lembut, "Sepertinya ini waktu yang tepat." Ra's al Ghul pun mengangguk. "Setuju, panggilkan Hal sekarang." Kemudian muncullah Hawkman membawa tubuh Green Arrow yang baru saja dibunuhnya, kemudian menghempaskan ke atas meja di hadapan semua yang hadir dalam pertemuan itu sambil bertanya, "Apakah ada pertanyaan?" Ra's al Ghul menegaskan cara mereka menyelesaikan masalah tidak perlu menunggu lama. Menurutnya, semua harus tuntas dalam sehari, tanpa basa-basi, tanpa permainan, tanpa uang receh, dan tanpa lelucon. Ucapannya ditujukan untuk memberi batasan tegas sekaligus sindiran ke arah Joker. Joker hanya terdiam serius. Di meja bundar itu, tubuh Green Arrow masih tergeletak sebagai pesan yang mengerikan. Hector Hammond yang terkejut lalu bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Eleanor juga bertanya, apakah ini murni pembunuhan atau operasi rahasia? Veronica pun menjelaskan, dengan mayat Green Arrow yang tergeletak tak bernyawa itu sebagai sebuah demonstrasi bukti nyata perbedaan antara uang dan kekuasaan. Dengan tegas dia menyinggung. Eleanor Thawne menanyakan betapa sulitnya mendapatkan informasi soal eksperimen yang kabur dari Fort Fox. Lalu beralih ke Hammond mempertanyakan berapa banyak uang dan usaha yang dibutuhkan agar dia bisa menjadi orang pertama di lokasi kejadian di Evergreen. Semua itu memperlihatkan betapa besar harga yang harus dibayar hanya untuk sekedar bergerak. Veronica pun menambahkan, jika ada kejadian serupa di masa depan, semua orang cukup melakukan satu panggilan telepon, kecuali Ra's al Ghul yang mungkin bisa lebih dulu bergerak dengan Lazarusnya, membuatnya jadi seperti perang lelang untuk siapa yang lebih cepat. Meski begitu, Eleanor tetap sependapat dengan Hammond tentang perlunya keteraturan. Selanjutnya, Veronica pun menegaskan sikapnya. Bagi dirinya, aliansi mungkin terasa menguntungkan, tapi dia tidak melihat perlunya terlalu dekat atau saling bergantung. Mereka bukan teman, hanya sekutu sementara dengan kepentingan masing-masing. Tiba-tiba si Joker angkat bicara. Dia menegaskan kalau dia tidak menganggap siapapun di ruangan itu sebagai teman. Dia meminta giliran untuk menyampaikan pendapatnya di pertemuan tersebut. Kemudian Joker berdiri setelah meminta giliran berbicara. Dia membuka pembicaraan dengan tenang lalu menjelaskan akan membagikan hasil penelitian dari sebuah laboratorium fisika partikel yang sedang dalam kondisi genting. Informasi itu dia sebut sangat rahasia dan tidak boleh bocor dari ruangan pertemuan mereka. Dia mulai membicarakan tentang Higgs boson, partikel yang sering disebut sebagai God particle dan dianggap kunci terakhir dalam teka-teki mekanika kuantum. Menurutnya, pandangan itu keliru. Dia menyatakan para ilmuwan sebenarnya telah menemukan sesuatu yang lebih besar, sebuah partikel baru yang dinamai Omega particle. Partikel ini dianggap lebih dari sekedar penemuan ilmiah karena mampu membuka rahasia bagaimana alam semesta bekerja. Penelitiannya menunjukkan partikel itu membentuk dasar dari segala ciptaan, memiliki reaksi tersendiri, dan bahkan menyimpan energi dengan dimensi spiritual. Sementara Joker menjelaskan semua itu kepada yang hadir, ternyata dari tempat lain, Brainiac sedang menyadap jalannya pertemuan. Dia mengamati dengan seksama melalui layar besar dan hanya berkomentar singkat kalau dia sudah memperhatikan hal itu, yang artinya dia memastikan informasi yang disampaikan Joker sudah diserapnya dan akan disimpannya untuk kepentingannya sendiri. Suasana rapat kemudian semakin serius setelah Joker mulai menjelaskan pandangannya, tapi di saat itu Eleanor menertawakan idenya soal partikel yang bisa memahami kebaikan dan kejahatan. Namun Ra's al Ghul langsung menegaskan kalau Joker tidak pernah bercanda, memaksa semua orang untuk mendengarkan penjelasannya. Joker pun kemudian melanjutkan penjelasannya lagi. Menurutnya, keberadaan di alam semesta sudah diatur. Segalanya itu mengalir ke satu arah. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, sementara hanya sedikit orang yang berhasil memegang kartu kemenangan. Hal itu bukan kebetulan, melainkan
rancangan. Dia mencontohkan hukum gravitasi yang menarik semua benda ke bumi, membuat manusia biasa tidak mungkin bisa terbang. Begitu juga dengan soal hukum sosial. Ada gaya tak terlihat yang menarik semua ke arah tertentu, menahan mereka di tempatnya. Sekarang, dengan penemuan partikel baru itu, Joker menyebutkan ada semacam gravitasi moral yang menjaga segala sesuatu tetap berada di posisinya. Joker lalu menyebut para pecundang dalam permainan hidup hanyalah korban dari aturan alam semesta. Mereka menderita bukan karena kesalahan pribadi, melainkan karena takdir yang sudah tertulis dalam kain penciptaan itu sendiri. Menurut Joker, ada nilai filosofis yang bisa disebut sebagai kesalahan dunia adil, di mana orang percaya dunia akan memberi keadilan, padahal kenyataannya tidak. Kemudian Joker memberi gambaran menyeramkan. Dia meminta bayangkan jika partikel itu dimanfaatkan, membuat kebencian dan ketakutan menjadi bahan bakar. Dunia bisa diarahkan pada sebuah kejatuhan yang dianggap adil. Joker pun melanjutkan penjelasannya. Menurutnya, dunia ini sejatinya adil. Bukti sudah ada di depan mata, yaitu kekacauan dan ketidakadilan. Muncul ketika ada yang menolak tatanan alam, ketika ada yang berusaha melawan arus besar kehidupan. Dia menyebut orang-orang seperti itu hanyalah pengacau kecil, anak-anak manja yang mencoba menantang kekuatan yang jauh lebih besar. Itulah yang dia sebut sebagai ketidakadilan. Baginya, ketidakadilan harus diburu dan dilawan, tidak boleh dibiarkan tumbuh, karena kalau tatanan runtuh, dunia ikut hancur. Dia menyamakan perjuangannya dengan sesuatu yang lebih besar, seolah Tuhan ada di pihaknya. Saat tubuh Green Arrow dibawa keluar oleh para petugas security, si Joker tetap berbicara dengan nada tenang namun menusuk. Dia mengatakan, meski dirinya bukan teman mereka, dia bisa menjadi sekutu. Semua ini demi menjaga keteraturan moral. Dari ruangan itu, para pendengar bisa melihat dunia di bawah mereka, dan Joker menekankan posisi mereka yang seolah berada di atas segalanya. Pidatonya ditutup dengan ajakan bersulang. Dia menyebut kerjasama mereka bisa memastikan dunia berjalan sesuai jalurnya demi sebuah tatanan baru yang lebih rapi untuk dunia yang tertata dan untuk Justice League mereka. Dia juga menyebutkan ruangan mereka adalah Watchtower dan tempat markas mereka sebuah gedung. Jadi, semua yang dibicarakan Joker ini adalah manifesto. Dia mendistorsi konsep keadilan dan ketertiban untuk membenarkan aksinya serta aliansi gelap yang sedang dibangunnya. Inilah Absolute Evil, edisi pertama Absolute Justice. Selanjutnya, di tempat lain, Brainiac yang baru saja mengamati dari pertemuan tersebut terlihat puas, seolah menemukan sesuatu yang sangat berharga. Dia bahkan berterima kasih, lalu menyebut Mirror Master yang ternyata ada di dekatnya. Si Mirror Master ini tidak datang untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Dia ingin Brainiac memberikan analisis, menjelaskan bagaimana semua hal itu terhubung, baik di dunia nyata maupun di dunia cermin miliknya. Baginya, kunci dari semua misteri ada pada hubungan dan pantulan yang ditunjukkan oleh dunia cermin. Brainiac pun menanggapi dengan dingin. Dia menyukai konsep keseimbangan. Dalam pandangannya, Hector Hammond bisa menyeimbangkan Ra's al Ghul dan Hawkman karena dua sosok itu sama-sama punya ego besar yang bisa saling mengikat. Sedangkan si Eleanor Tawny cocok dengan Veronica Kell yang penuh keraguan, menjadikan mereka pasangan yang serasi dalam strategi. Namun, ada satu hal yang membuat Brainiac semakin waspada, yaitu sosok pria yang tidak pernah bercanda, sosok yang bahkan disebut Mirror Master sebagai ancaman. Ya, orang itu adalah Joker. Si Brainiac pun menyarankan agar mereka mempelajari sosok pria itu, menyingkap semua rahasianya, dan memutarbalikkan kekuatannya supaya tidak berbahaya. Nah, dari pengamatan ke dunia cermin, si Brainiac teringat dengan sebuah nama, seseorang yang menurutnya pantas untuk direkrut. Dia percaya untuk menyempurnakan kelompok Justice League versi mereka. Orang itu harus menjadi bagian dari rencana besar untuk tim yang akan dia siapkan.
Cerita belum berakhir. Di Kansas, tepatnya di sebuah rumah perladangan dengan suasana yang tenang, ada nih seorang pria menikmati teh hangat sambil menatap matahari terbenam di teras rumahnya bersama istrinya, Dora. Momen ini terasa sempurna, sederhana, dan damai. Dia berbicara jujur, mengingat masa mudanya yang penuh amarah, yang iri kepada kekuatan orang lain, kepopuleran mereka, bahkan penampilan mereka. Namun sekarang semua itu seakan tidak berarti lagi. Dalam hatinya, dia merasa tidak ada hal lain lagi yang dia inginkan selain ketenangan di saat ini. Dora pun menanggapinya dengan lembut. Dia menggoda, mengatakan kesempatan semakin tepat karena anak-anak sudah bobo. Wajahnya tersenyum penuh makna, ingin menikmati waktu bersama. Namun keheningan itu berubah pula karena ada suara ponsel yang tiba-tiba berbunyi. Dora sangat kesal, menyebut telepon itu selalu berbunyi di saat sedang ingin bermesraan. Dia pun kemudian bersandar santai di kursinya, menyadari kehidupan mereka tidak pernah lepas dari panggilan tugas. Si pria itu pun tersenyum tipis, mencoba menenangkan istrinya yang manis. Baginya ini hanyalah sebentar saja, urusan singkat yang harus dia tangani. Dengan nada tenang dia berkata, "Hanya sebentar saja, sayang." Kemudian dia berjalan sambil menatap layar ponsel dengan wajahnya yang terlihat tenang, seolah panggilan itu tidak mengejutkannya. Suaranya pun terdengar jelas, penuh percaya diri. "Ini Lex Luthor yang bicara. Apa yang bisa aku bantu?" Ya, ternyata pria sederhana dengan kemeja kotak merah itu dan kehidupan keluarga hangat itu tidak lain ternyata adalah Lex Luthor.